Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nursari. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kasus Enron. Berikut penjelasannya. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Si Enron ini didirikan pada tahun 1930 sebagai Northern Natural Gas Company. Bisnis inti Enron adalah bergerak di bidang industri energi, kemudian diversifikasi menjadi yang sangat luas, bahkan pada bidang yang tidak ada hubungannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut adalah future transaction, trading komoditi non-energi, dan bisnis keuangan lainnya. Kasus Enron ini mulai terungkap pada Desember 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002. Berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis di berbagai bursa efek di belahan dunia, dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Si Enron ini dulunya menduduki ranking ke-7 dari 500 perusahaan yang terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar AS yang jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutangnya sebesar 31,2 miliar US dollar. Langsung saja kita ke paparan fakta dan data tentang hancurnya Enron. Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total pada fungsi internal audit perusahaan. Mantan kepala internal audit semula adalah KAP dari Andersen, yang kemudian ditunjuk sebagai akuntan publik perusahaan. Sebagian besar staf Enron ini juga berasal dari KAP Andersen. Pada awal tahun 2001, KAP Andersen mengevaluasi kembali untuk kemungkinan mempertahankan atau melepaskan si Enron ini dari klien perusahaannya, berkaitan dengan resiko yang sangat tinggi terhadap praktek akuntansi yang si Enron ini lakukan dan bisnis yang Enron ini lakukan juga. Nah, kemudian dari hasil evaluasi tersebut nih, si Enron ini akhirnya dipertahankan untuk menjadi klien oleh KAP Andersen. Nah, kilas singkat, pada tanggal 16 Oktober 2001, si Enron ini menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiganya. Dalam laporan tersebut laba yang dihasilkan Enron ini meningkat menjadi 393 juta dolar dari sebelumnya yang meningkat sebesar 100 juta dolar dibandingkan periode sebelumnya. Kemudian CEO Enron ini yang bernama Kenneth Lay menyebutkan bahwa Enron ini secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Tapi di sini dia tidak menjelaskan secara rinci tentang pembebanan akuntansi khusus sebesar 1 miliar dolar yang sesungguhnya jadi pada hasil aktualnya itu Enron ini sesungguhnya rugi sebesar 644 dolar. Para analis dan reporter kemudian mencari tahu lebih jauh tentang apa sih beban 1 miliar ini, dari mana dan kemana, yang ternyata berasal dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh CFO Enron. Tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaannya dan memecat sebanyak 5.000 pegawai. Nah, pada saat itu baru terungkap bahwa si Enron itu tidak melaporkan utangnya mencapai lebih dari 1 miliar dolar. Begitu dan KAP Andersen
penghancuran dokumen yang menjadi sebuah bukti untuk investigasi atas kebangkrutan Enron. Ya mungkin ini untuk menghambat mungkin ya proses pengadilannya atau seperti apa. Dan untuk dana pensiun sebagian besar itu diinvestasikan ke dalam saham Enron. Sementara itu harga si saham Enron ini terus menurun sampai nggak ada nilainya gitu. KAP Anderson diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002. Sementara si KAP Anderson ini menyatakan bahwa penugasan auditnya itu ke si Enron itu udah berakhir pada Desember 2001. Tanggal 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Anderson bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan dengan menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki. Kemudian KAP Anderson ini menerima konsekuensi negatif dari kasusnya si Enron ini, dari mulai kehilangan klien, pembelotan afiliasi, dan pengungkapan yang meningkat mengenai keterlibatan pegawai KAP Anderson dalam kasus Enron. Pada tanggal 22 Maret 2002, mantan Ketua Federal Reserve Paul Volcker yang direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktek audit dan meningkatkan kembali citra KAP Anderson mengusulkan agar manajemen KAP Anderson yang ada diberhentikan dan membuat sebuah komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen yang baru. Pada tanggal 26 Maret 2002, CEO KAP Anderson, Joseph Berandino, mengundurkan diri dari jabatannya. Dan pada tanggal 8 April 2002, seorang partner KAP Anderson ini bernama David yang bertindak sebagai penanggung jawab audit Enron mengaku bersalah. Pada tanggal 9 April 2002, Jeffrey McMahon mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden dan Chief Operating Officer Enron yang berlaku efektif pada 1 Juni 2002. Pada tanggal 15 Juni 2002, Federal di Houston menyatakan KAP Anderson ini telah bersalah karena telah melakukan proses penghambatan terhadap proses peradilan. Kesimpulan kasus Enron yaitu Anderson dituduh menghancurkan dokumen-dokumen dan pesan surat elektronik yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan Enron. Pengadilan juga menemukan bahwa Anderson secara ilegal menghancurkan dokumen dengan maksud mengagalkan investigasi yang dilakukan oleh Securities and Exchange Commission. Dan pada tanggal 15 Juni 2002, hal ini adalah pertama kalinya kantor akuntan publik berskala besar dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana. Dampak dari kasus Enron adalah Anderson tidak kembali kepada bisnisnya lagi karena reputasinya sebagai auditor independen dan berkualitas sangat tinggi itu sudah hilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.